Saudara, coklat selama ini menjadi idola banyak orang. Namun ternyata tidak banyak masyarakat yang mengetahui bagaimanakah proses pengolahan coklat yang sebenarnya. Kali ini saya berada di Kampung Coklat Blitar, Jawa Timur. Saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu bagaimanakah proses pengolahan coklat yang ada di sini. Ikuti saya. Kampung Coklat. Tempat wisata yang menyajikan aneka olahan coklat ini terletak di wilayah selatan Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan. Selain bisa bersantai bersama keluarga, pengunjung juga dapat memperoleh edukasi tentang pengolahan biji kakao menjadi coklat. Untuk memproduksi coklat, pemilik mendatangkan biji kakao dari 48 gabungan kelompok tani yang ada di wilayah Jawa Timur. Setelah melalui proses pengeringan, biji-biji kakao tersebut diolah sedemikian rupa dalam ruang produksi sampai menjadi coklat mentah. Hingga akhirnya, coklat mentah kembali diolah untuk menghasilkan coklat dalam berbagai macam jenis dan bentuk. Dalam satu hari, di tempat ini mampu memproduksi lebih dari 600 kg coklat. Sejak berdiri tahun 2014 lalu, pemilik tidak menggunakan bahan-bahan pengawet dalam mengolah kakao, sehingga keaslian rasa dari coklat itu sendiri tetap terjaga. Saudara, setelah melalui proses mixing dan juga melted, coklat-coklat ini sudah siap untuk dikemas. Dan rasanya tidak kalah dengan coklat-coklat produksi luar negeri. Selain memproduksi coklat dalam bentuk batang dan bubuk, di tempat ini juga menyediakan aneka makanan dan minuman dalam olahan coklat. Di antaranya jus coklat segar, pisang goreng coklat, dan yang tidak kalah menarik adalah mie coklat. Khalid Mustafa, pemilik Kampung Coklat, tak menyangka usahanya telah berkembang sedemikian rupa. Pasalnya, pendidikan yang ditempuhnya tidak terlalu tinggi, hanya sebatas lulusan madrasah aliyah. Kegigihan dan perjuangan keras Khalid saat ini telah membuahkan hasil yang maksimal. Usaha miliknya kini menjadi destinasi wisata yang tak pernah sepi oleh pengunjung. Dalam satu hari, lebih dari 2.000 orang yang mengunjungi Kampung Coklat. Bahkan pada hari libur atau akhir pekan, pengunjung yang datang lebih dari 5.000 orang tiap harinya. Bermula tahun 2004, saya itu memulai menggerakkan masyarakat untuk menanam coklat pada saat itu. Dan berkembang terus mulai dari desa kami, kabupaten kami, bahkan kabupaten tetangga sampai Madiun, Trenggalek, dan kabupaten sekitar mulai banyak yang menanam coklat. Dari situlah kita semakin banyak dan banyak biji coklat yang kita beli, karena kita selain menyalurkan bibit juga kita membeli dari hasil buahnya itu. Dan berlanjut tahun 2010 kami mulai berpikir untuk mengembangkan olahan. Baru tahun 2013 terwujud kita mengawali mengolah coklat. Terus kemudian tahun 2014 awal kami mulai melangkah menjadi wisata edukasi. Jadi masyarakat, petani, adik-adik sekolah tingkat TK sampai perguruan tinggi datang ke sini belajar tentang mengolah coklat. Dan terus berlanjut jadilah wisata edukasi Kampung Coklat ini. Ya, saya benar-benar kaget sih. Soalnya dulu pertama kali kesini tuh gak kayak gini gitu. Terus main liburan, udah selang beberapa tahun tenar gitu, Kampung Coklat, cobalah main kesini. Ternyata bener 100% berubah lah dari awalnya. Suasananya nyaman, cozy, enak lah buat nongkrong gitu. Terus kesan-kesan lain soal tempat ini?
Rasanya bagus sih, kita bisa mengenal kayak tumbuhan coklat itu seperti apa. Jadi tambah pengetahuan juga. Itu. Kini, kakao menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Blitar sejak dibudidayakan dengan serius. Hingga sekarang, Blitar menjadi salah satu daerah penghasil kakao nomor 1 dari sisi kualitas. Berawal dari kegagalannya menjadi peternak ayam, kini pemilik kampung coklat dengan gigih mengolah tanaman kakao ini menjadi sedemikian berkembang dan memiliki lebih dari 400 karyawan yang mayoritas berasal dari warga sekitar. Iva Yunika, Andi Mas Budi, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Saudara, gurami merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang disukai oleh para pecinta kuliner. Nah, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terdapat sebuah dusun di mana dusun tersebut mengangkat sebuah konsep wisata kuliner dan edukasi gurami. Nah, seperti apa konsep yang diusung oleh kampung tersebut? Ikuti perjalanan saya. Patung ikan gurami raksasa ini menjadi pintu masuk wisata Gurami Seduri yang terletak di Dusun Seduri, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Istilah wisata Gurami Seduri dipilih lantaran sebagian besar warga dusun ini berprofesi sebagai peternak ikan gurami sejak dahulu. Tradisi turun-temurun dalam membudidayakan ikan gurami di wilayah tersebut membuat para peternak tergerak untuk mengembangkan ilmu pembudidayaan melalui pelatihan pada tahun 1952. Bahkan, dusun tersebut sempat mendapatkan penghargaan budidaya dan perdagangan ikan gurami tingkat nasional pada tahun 1960. Imam Nawawi merupakan salah seorang peternak di Dusun Seduri yang sudah menggeluti dunia budidaya gurami selama puluhan tahun. Ilmu beternak yang didapatkan dari kedua orang tua dan nenek moyangnya mendorong Imam untuk mengembangkan usaha ini menjadi wisata edukasi gurami yang didirikannya pada awal September 2017 lalu. Mulanya tempat ini merupakan satu sekretariat Pok Dakan dan Pok Lasar. Pok Dakan itu satu organisasi kelompok pembudidaya ikan, ya, dan Pok Lasar kelompok pengolah dan pemasar. Dari diskusi tersebut maka berkembang bagaimana untuk memasarkan ide-ide yang selama ini kita peroleh, tradisi-tradisi yang kita pelajari, tradisi yang kita miliki ini kita wariskan kepada anak-anak cucu, generasi-generasi yang akan datang, begitu, sehingga tercetuslah wisata gurami, edukasi gurami ini, begitu. Nah, ini luar biasa edukasi ini karena dari mulai pemijahan benih, dari caranya untuk sampai petelur berapa bulan dan seterusnya dihitung sampai berapa hasilnya, berapa bulan, ini sudah menghasilkan. Nah, kalau anak-anak usia dini ini punya memori seperti ini, maka mereka, wah, alangkah baiknya saya punya modal nanti ini SMP, SMA, sambil sekolah, sambil kuliah, mereka di rumah ada petak-petak begini, luar biasa. Imam memfasilitasi wisata edukasi gurami miliknya dengan menyediakan puluhan kolam serta beberapa akuarium. Puluhan kolam yang menjadi sarana pembelajaran antara lain untuk pemijahan, budidaya azolla sebagai makanan tambahan gurami, mina padi, dan growing up. Sementara, keberadaan sejumlah akuarium dapat memudahkan pengelola saat menjelaskan fase-fase yang dilalui ikan gurami. Di antaranya pembibitan untuk menyiapkan induk jantan dan betina, pengembangbiakan mulai telur menjadi larva hingga gurami ukuran tertentu, serta pembesaran gurami hingga memiliki ukuran tertentu yang layak dikonsumsi.
Saudara, ikan gurami ini merupakan salah satu sumber makanan yang mengandung protein tinggi. Bahkan kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan jenis ikan air tawar lainnya, seperti ikan nila, ikan mas, dan juga ikan lele. Pria lulusan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ini lebih mengutamakan anak-anak sekolah serta para prapensiun dan buruh migran sebagai sasaran pembelajaran. Dengan pembelajaran tersebut, diharapkan para pemuda bangsa nantinya dapat berwirausaha, mengingat peluang kerja saat ini semakin Karena ya memang di sini kan tempat tamak ikan gurame itu. Dari Terdapat beragam olahan gurami di tempat ini dan salah satu menu yang menarik minat saya adalah garang asem gurami. Rasanya masih fresh karena memang diolah dalam kondisi masih segar dan sensasi yang terasa ketika menyantap garang asem ini adalah asam, asin, manis dan juga segar. Dan tentunya cocok sekali buat Anda pecinta kuliner. Luana Yunaneva, Bramanta Pamungkas, Kompas TV Blitar, Jawa Timur.